Kalau sesuai dengan jadwal dan schedule airlines, mereka harusnya tidak kembali di tanggal itu. Sekiranya memang itu ada penundaan, saya minta segera kabari biar saya bisa memastikan apakah menunggu di Mekah atau menunggu di Jeddah gitu. Bersama Arehla niat tak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rehla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Pod Rehla, podcast bersama Arehla. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi berbincang untuk membahas seputar perjalanan haji dan umrah. Kali ini di episode 4 kita bersama dengan manajemen Arehla, ada Mbak Kim dan juga ada Mbak Hadrah dari perwakilan manajemen PT Arehla Wisata. Sahabat Arehla, kita mengetahui kondisi geopolitik di Timur Tengah sekarang yang cukup dinamis. Ada beberapa travel umroh yang tidak menutup kemungkinan mengalami kerugian yang cukup besar. Salah satunya mungkin yang mengalami dampaknya tersebut adalah Arehla. Dari Mbak Kim, sebagai salah satu dari manajemen PT Arehla Wisata, menurut Mbak Kim seberapa besar pengaruh dari dampak geopolitik ini terhadap travel haji dan umroh seperti Arehla? Dampaknya cukup mengagetkan ya, karena tiba-tiba aja kayak kita tuh disambar petir gitu ya. Jadi pada saat itu kita punya grup awal Ramadan itu dibimbing oleh Ustadz Fahrudin Adnani. Beliau di sana bersama rombongan. Sehari sebelum kepulangan udah muncul berita konflik gitu. Qadarullah pada tanggal 1 Maret itu penerbangan dari Malaysia tidak terbang. Jadi kami masih berharap jadwal grup Ustadz Fahrudin itu terbang. Jadi kami cek di schedule, masih on schedule. Kami hubungi juga pihak maskapai, masih on schedule. Oke, kita tunggu, insya Allah terbang gitu. Ternyata di hari H sudah ke Jeddah, saya terus-terusan menghubungi maskapai, ini gimana? Saya butuh kejelasan karena grup kami harus check out dari Mekah. Sekiranya memang itu ada penundaan, saya minta segera kabari biar saya bisa memastikan apakah menunggu di Mekah atau menunggu di Jeddah gitu. Itu untuk kenyamanan jemaah dan juga kepastian kepada jemaah gitu ya. Mereka belum bisa memberikan jawaban, saya cek di flight radar, pesawat yang dari Kuala Lumpur itu tidak terbang. Jadi dari situ saya bisa logika tidak akan ada yang menjemput gitu. Karena yang sebelumnya juga tidak terbang, hari yang Ustadz Fahrudin harus pulang juga tidak terbang. Jadi saya udah logika sendiri, oh ini berarti tidak akan bisa menjemput Ustadz Fahrudin ini gitu. Akhirnya kami minta arahan sama ketua umum asosiasi kami. Kata beliau, jika travel masih punya persiapan dana untuk membelikan tiket baru, silahkan belikan tiket baru sambil diurus untuk refund. Karena kalau kita menunggu, kita pun tidak tahu apakah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Karena beberapa airlines yang lain itu udah hold ya, maksudnya nggak terbang. Jadi yang terbang itu hanya 3, itu Saudia, Garuda, sama Lion. Saya telepon Saudia sold mbak, semuanya nggak ada. Saya telepon Garuda, sold mbak, nggak ada. Saya telepon Lion, ini saya tuh dak-dik-duk nih, karena ini tinggal 1. Ternyata dia penyelamat. Grup awal Ramadan itu tetap berangkat ke Jeddah. Karena waktu itu juga keluarga di sini, keluarga jemaah itu gimana, keluarga saya gimana. Makanya waktu itu langsung live report gitu kan dari Ustadz Fahrudin gitu. Bahwa di sana alhamdulillah aman gitu. Jadi kami langsung belikan tiket baru. Sampai saat ini refundnya sebenarnya belum kembali. Intinya kami udah memegang statement dari maskapai, dari airlines bahwa itu akan tetap ada refund dan akan bisa digunakan untuk musim yang lain. Walaupun jumlah refundnya tidak sebesar jumlah tiket yang kita beli. Jadi tetap akan ada kerugian yang ditanggung oleh Arehla gitu. Pada saat itu kami lebih mengutamakan keamanan jemaah dan kenyamanan jemaah. Jemaah cemas di sana, gimana saya bisa pulang atau tidak, keluarga juga gimana, kok keluarga saya belum pulang, kapan pulangnya, itu pasti menyebabkan kecemasan yang karena kita nggak tahu nih tanggal berapa pulangnya, bukan ada suatu kepastian gitu. Itu juga yang kemarin terkait masalah geopolitik itu sempat menjadi perdebatan antara kita tetap jalan atau wait and see ya. Dan beberapa juga jamaah-jamaah akhir Ramadan menanyakan apakah kita ini tetap terbang atau tidak, seperti itu. Jadi kita mencari jalan tengah dengan kondisi yang ada. Dibuatlah beberapa kesepakatan. Mereka hanya menunda dan kami pun memberikan gambaran-gambaran penerbangan dari Malaysia itu ditutup.
penerbangan yang untuk ke Timur Tengahnya. Kemudian kami juga menginformasikan bahwasannya yang awal Ramadan tidak bisa pulang. Kita juga mengganti tiket yang baru. Nah dari sanalah mungkin akhirnya beberapa jamaah mengatakan bahwasannya kami mengikuti travel. Karena yang sangat paham dengan kondisi ataupun hal yang lainnya itu ada di travel. Karena apa? Yang kita khawatirkan mungkin tidak dalam perjalanannya ya. Maksudnya berangkatnya mungkin insya Allah mungkin amin. Tapi yang kita pikirkan adalah pulangnya. Dalam kondisi pada saat itu juga kan bahwasanya banyak yang terlantar di Jeddah yang waktu itu kan ya. Belum bisa pulang. Bahkan ada sudah berapa hari apa segala. Dari sanalah beberapa akhirnya jamaah bisa mengerti. Baik Mbak, mungkin kalau dari kondisi jamaah yang awal Ramadan kemarin, salah satu dampaknya mereka tidak bisa langsung balik lagi ke Indonesia. Sebenarnya kalau sesuai dengan jadwal dan schedule airlines, mereka harusnya tidak kembali di tanggal itu. Kami dapat informasi dari teman-teman travel lain, itu mereka menunda sampai 4 hari. Jadi mereka di Jeddah 4 hari gitu. Alhamdulillahnya waktu itu Arehla cepat tanggap karena pada saat itu setelah Arehla langsung banyak juga travel lain yang cari tiket direct gitu kan. Karena yang dampak kan nggak hanya satu pesawat ya. Ada Etihad, Emirates, Qatar dan macam-macam itu digabung menjadi hanya 3 flight gitu. Jadi pasti akan bengkak banget gitu. Itu juga di akhir Ramadan. Kenapa kita bilang harus memberikan statement ini mau seperti apa secara cepat? Karena visa, hotel apa sudah kita payment full lah ibaratnya ya. Persiapannya sudah hampir Sudah. 100% udah. Tinggal Kayak gitu. berangkat doang Tinggal sebenarnya. berangkat. Kami tidak pernah menutupin apapun yang diminta sama jamaah. Karena memang yang kembali lagi bahwasannya kan memang di Arehla itu adalah transparansinya, kejelasannya kayak gitu. Dan loh. mengutamakan kenyamanan jemaah gitu, Jadi, keamanan jemaah. Pak Ambo memang mempesankan kepada kami ya untuk generasinya bahwasannya apapun yang kamu hadapin itu tolong disampaikan kepada mereka. Baik itu enak dan tidak enaknya. Supaya mereka itu nyaman. Jadi dia mengerti kondisi yang sekarang ini seperti ini. Kondisi yang mungkin tertundanya karena apa kayak gitu loh istilahnya. Sangat berdampak. Dengan kejadian kondisi geopolitik di Timur Tengah dengan travel haji dan umroh. Mungkin kalau kita sebagai orang awam melihat dari luarnya aja, kita melihat sepertinya tidak ada masalah. Benar. Tapi sebenarnya dalamnya ada tantangan, rintangan dan sebagainya yang dihadapi travel haji dan umroh. Dan itu juga menjadi komitmen dari travel haji dan umroh itu sendiri. Nah, dari umroh akhir Ramadan kemarin, apa langkah yang diberikan sama Arehla untuk jamaah yang ditunda keberangkatannya? Apakah ada opsi pengembalian dana atau lain sebagainya? Terkait yang masalah itu langkah-langkah kami memang memberikan akhirnya solusi bagi jamaah yang mungkin akhir Ramadan tidak bisa berangkat. Nah jadi ada memang yang memberikan statement dari kami bahwasanya tidak mengambil dananya, mereka akan menabung sampai tahun depan. Disimpan aja di Arehla, nanti tahun depan mereka tetap di paket yang sama di akhir Ramadan gitu. Kemudian ada juga dia bilang kita tawarkan bahwasannya ibu kalau mau di Syawal, walaupun sebenarnya Syawal ini pun kita masih 50-50 gitu lah ya, ibaratnya melihat kondisi nih ibaratnya, walaupun sebenarnya kita belum juga memberikan statement ke jamaah-jamaah yang Syawal itu ini seperti apa, karena kan ini masih panjang ya ibaratnya, masih hitungan 3 minggu kalau dari yang sebelumnya akhir Ramadan seperti itu. Walaupun ada beberapa akhirnya mereka ya udah saya mau ngambil ke Syawal karena ada keluarga apa segala, alhamdulillah seperti itu. Ada juga mereka bilang alhamdulillah karena ada yang alumni dari Arehla, dia percaya dengan Arehla, saya tidak akan mengambil uang apapun. Dan di sini kami juga garis bawahin pada saat rapat tersebut berkomunikasi dengan jamaah-jamaah bahwasannya kami tidak mengambil ataupun tidak memotong dana umroh yang ada yang sekarang ini. Jadi 100% tetap akadnya akan datang pun seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Berarti untuk keberangkatan tahun depan insya Allah di bulan puasa mereka misalnya ingin lagi mau berangkat di akhir Ramadan. Iya, mereka tinggal berangkat. Tidak ada penambahan biaya. Tidak ada penambahan. Itu solusi yang diberikan oleh Arehla terhadap jamaah yang ditunda keberangkatannya di akhir Ramadan kemarin karena qadarullahnya memang kondisi juga tidak memungkinkan dan sebagainya. Mungkin kita kembali lagi ke geopolitik tentang persiapan haji.
Karena kan kita tahu beberapa waktu yang akan datang kita akan mendekati musim haji dan Arehla juga punya jasa Haji Plus dan itu juga sudah persiapannya hampir 90% kalau kita lihat. Bagaimana perkembangannya untuk persiapan haji di tengah kondisi geopolitik saat ini, Mbak? Untuk haji itu persiapannya sangat jauh-jauh hari. Untuk Arehla sendiri memesan tiket haji itu udah dari bulan September. Jadi bulan September ke bulan sekarang itu estimasi 5 bulan yang lalu ya. Jadi kalau dengan bulan haji estimasi 7 bulan sebelum haji berangkat gitu. Arehla udah jauh-jauh hari pesan tiket haji. Nah untuk tahun lalu itu kami menggunakan maskapai Emirates. Ada pertimbangan di internal manajemen pesawatnya bagus gitu ya. Kami memberikan fasilitas plus gitu ya. Jadi di Dubai-nya kami inapkan dan jalan-jalan di Dubai sebelum haji. Qadarullah di tahun ini ternyata penerbangan Emirates itu menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan sangat berat gitu ya karena geopolitik juga. Akhirnya dengan berat hati Arehla harus memesan kembali tiket yang lain dan itu saya juga seperti grup awal Ramadan saya benar-benar harus segera eksekusi karena travel ada banyak, penerbangan hanya sedikit, jumlah Arehla juga jemaah hajinya alhamdulillah 3 bis gitu ya yang nggak bisa dipepet-pepetin di grup yang lain gitu kan. Jadi saya langsung kejar-kejaran juga waktu itu setelah ada seperti ini kita langsung kita harus pertimbangin nih. Ada beberapa opsi, satu tetap menggunakan Emirates tapi resikonya kita tidak bisa membaca. Kedua kita menggunakan maskapai baru yang direct yang insya Allah lebih aman, Saudia atau Garuda. Ketika kita memilih penerbangan yang baru itu ada cost lagi yang harus hangus. Tapi ketika kita memilih tetap menggunakan Emirates, qadarullahnya tidak bisa terbang, ini jemaah 3 bis mau bagaimana? Itu lebih resiko lagi dan haji itu momentum. Mereka harus masuk ke Mekah itu sebelum 5 Zulhijjah karena wukuf di Arafah itu 9 Zulhijjah. 5 Zulhijjah biasanya udah close semua jemaah udah masuk di sana gitu. Jadi ketika kita memilih tetap menggunakan Emirates, ternyata nanti tidak bisa, jemaah mau dikemanain, haji mereka bagaimana, itu tanggung jawab Arehla gitu. Kami putuskan bismillah kita ubah yang lebih aman. Kita sebagai penyelenggara ibadah haji khusus, apa yang bisa kita lakukan untuk keamanan dan kenyamanan jemaah. Akhirnya kita pilih kita ganti tiket. Ganti tiket dengan 3 bis atau sejumlah 140 orang itu, saya juga harus, ini ada nggak dengan jadwal Arehla? Karena balik lagi semua persiapan tuh udah clear. Bahkan visa jemaah haji kita tuh udah keluar. Sementara untuk mengeluarkan visa itu tiket wajib udah ada dan hotel di sana wajib sesuai dengan tiket. Jadi misalnya kita masuknya di tanggal 1 Zulhijjah, pulangnya itu misalnya di 24 Zulhijjah, itu maka kita harus punya kontrak hotel dengan tanggal itu. Arehla saya request bisa nggak ini. Alhamdulillah masuk. Dan semoga Allah selalu jaga ya, aman gitu. Tuh, alhamdulillah sih sejauh ini udah clear di Saudi Arabia. Pesawat Saudi Arabian Airlines gitu. Ya, mungkin sedikit tambahan karena kan jadwal Arehla ini kan di akhir. Benar. Nah, kenapa di akhir ini memang itu adalah pakemnya Arehla ketika hajian. Karena supaya menghindari kelelahan jamaah. Terus, karena kan perbedaan cuaca itu kan bikin jemaah drop, perbedaan makan. Gitu. Pak Ambo dari dulu selalu ambil program akhir supaya dari sini jemaah tetap fit, mereka ketemu keluarganya juga masih beda ya aura-aura kita sama keluarga. Terus kita udah di sana, jadi Pak Ambo selalu ambil tuh dekat-dekat wukuf dari 1 Zulhijjah itu mereka manasik sampai tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah kita ke Mina itu untuk tarwiyah. Dari 1 sampai 7 itu benar-benar dimantapkan. Jadi ibaratnya tuh kalau dibilang itu tuh mau ujian tuh kayak belajar banget gitu. Karena yang intinya dari perjalanan ini adalah hajinya. Gitu. Jadi kalau udah haji wajibnya itu tuh udah selesai, mereka misalnya mau 5 waktu ke haram, mereka itu tuh gimana-gimana ya lebih aman intinya gitu. Karena
wajibnya udah selesai gitu. Di Arehla ini sangat memperhatikan kondisi jamaah untuk karena benar-benar berangkat haji ya niatnya untuk hajinya. Betul. Di luar itu nanti kalau sudah selesai ibadah haji boleh dilakukan. Boleh, benar seperti itu. Baik Mbak, ini mungkin masuk ke pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang saya bisa sebutkan kalau ini pertanyaan paling populer yang sekarang banyak sahabat Arehla yang bertanya-tanya tentang ini. Paket umroh di musim baru 1448 Hijriah. Sampai sekarang kan memang Arehla belum ada mengeluarkan paket umroh terbarunya. Apakah ada penyesuaian atau ada hal-hal yang menjadi pertimbangan dari Arehla? Boleh mungkin Mbak disampaikan? Arehla sangat menjaga komitmen kepada jemaah. Untuk saat ini Arehla masih mempertimbangkan gitu dan mengkaji untuk biaya-biaya yang perlu gitu. Jadi kalau misalnya nanti insya Allah sudah fix, kami insya Allah akan segera publish. Saya tambahkan lagi, Arehla seperti ini, Arehla bisa melalui status geopolitik yang kemarin juga, konflik yang kemarin juga itu tidak lain itu atas kuasa Allah gitu ya. Semoga Arehla terus dijaga, semoga Arehla terus diberikan kekuatan untuk apapun ujian yang akan datang, Arehla tetap bisa kuat dan membersamai Bapak Ibu jemaah sekalian. Insya Allah Arehla tetap mendampingi dan menemani Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Kim dan juga Mbak Hadrah atas sama-sama. keterbukaannya, pengetahuannya dan juga ceritanya tentang berbagai hal. Dan kini kita sadar bahwasanya perjalanan haji dan umroh itu bukan sekadar berangkat dan pulangnya aja. Betul. Tapi ada tantangan, rintangan dan juga perjalanan ibadahnya yang menjadi poin utama dari keberangkatan ini. Betul. Baik sahabat Arehla, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Dan juga terima kasih banyak untuk narasumber kita yang sudah bergabung untuk membahas hal-hal yang mungkin menjadi jawaban untuk sahabat Arehla juga. Dan juga bisa memberikan ketenangan untuk sahabat Arehla juga. Mungkin itu saja yang bisa kita bincangkan pada hari ini. Sekian terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Arehla niat tak sendiri.